Cek siang. Assalamualaikum. Cek cek. Waalaikumsalam. Nah, mantap. Oke, selamat siang Mas Haikal, Pak Haikal. Selamat siang, Mas Fadlan. Oke, terima kasih sudah bergabung. Kita mulai ya Sudah diskusinya mengundang. siang hari ini. Oh iya, siap. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Inmind semua. Siang hari ini kita kedatangan tamu ya, tamu spesial, seorang dosen di panggung, dosen di panggung, eh, bernama Muhammad Haikal Saniarjuna, SIP MA ya. Beliau merupakan dosen dan pengamat politik. Nah, siang hari ini sebetulnya bahasannya ya kita akan diskusi ya, Mas Haikal, seputar apa yang mungkin belakangan sedang jadi perbincangan juga gitu. Tapi juga kita tentu ingin mendiskusikan satu topik ini karena merasa bahwa ada sesuatu yang barangkali bisa dicari ya, sesuatu formulasi terbaik untuk ke depan gitu, baik untuk demokrasi Indonesia dan lain sebagainya. Nah, untuk itu siang hari ini kita sama-sama di In Mind Talk ya, dengan saya Fadlan Livan akan diskusi seputar mencari model terbaik penyelenggaraan pemilu seperti itu. Mencari model terbaik penyelenggara pemilu. Mohon maaf, penyelenggara pemilu. Baik, kita berangkat ya, Mas Haikal dan teman-teman semua. Berangkat dari permasalahan yang ya sebetulnya sudah beberapa pekan ya, pekan belakang itu, pemberhentian secara tidak hormat Ketua KPU RI atas tindakan yang akhirnya ya, atas berbagai tindakan yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan, akhirnya tersandung satu kasus yang membuat yang bersangkutan harus diberhentikan secara tidak hormat melalui putusan DKPP dan juga secara resmi diberhentikan oleh Presiden RI ya, Pak Presiden Jokowi. Seperti itu. Nah, sebetulnya pemberhentian, nah jauh sebelum itu ya, permasalahan mengenai kinerja komisioner KPU ya, baik sang ketua maupun rekan-rekannya itu jadi sorotan publik, utamanya berkaitan dengan kemarin penyelenggaraan pemilu 2024 dan juga kekhawatiran akan ke depan ya, termasuk yang terdekat adalah penyelenggaraan pilkada serentak 2024 nanti ya, akhir tahun nanti. Nah, yang menjadi sorotan adalah kinerja, fungsi dan kewenangannya yang dirasa ya dinilai jauh ya dari yang diharapkan sebagaimana KPU mestinya. Dan yang kedua juga soal independensi KPU, komisioner KPU di hadapan para peserta pemilu seperti itu. Baik itu peserta pemilu partai politik maupun ya baik yang memang secara langsung ya terlibat sebagai peserta partai politik maupun independensinya di hadapan DPR RI atau lembaga legislatif yang juga memang terdiri dari perwakilan partai politik seperti itu. Nah, sudah bergabung bersama kita tadi sudah sempat dikenalkan Mas Haikal, beliau merupakan dosen sekaligus pengamat politik ya. Sudah bergabung dengan lancar Mas Haikal di sini? Atau ada? Ya baik, kita sambil menunggu konfirmasi terkait kondisi teknis rekan-rekan semua. Barangkali sebagai pengantar kembali ya, salah satu indikator dikatakan, oke, kita undang kembali. Salah satu indikator yang mengukur bahwa dan juga mendefinisikan satu negara itu merupakan negara yang mengamalkan ya atau menerapkan nilai-nilai demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum secara rutin yang mana dilakukan atau diselenggarakan oleh satu lembaga yang memang bertugas untuk itu gitu, untuk menyelenggarakan pemilu. Nah, kita akan bahas nanti di awal mungkin selayang pandang ya, apa aja sebetulnya yang jadi model penyelenggara pemilu gitu di negara-negara demokrasi di berbagai negara. Ada yang pertama ada tentunya independent model ya, di mana penyelenggaraan pemilu diselenggarakan oleh satu badan atau
satu badan khusus ya, memang bertugas untuk menyelenggarakan itu, terdiri dari orang-orang yang profesional latar belakangnya, sehingga diharapkan ya independensinya bisa memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berjalan secara independen dan mandiri, memastikan demokrasi yaitu hadir ya, tanpa dengan minim intervensi. Yang kedua, ada juga penyelenggara pemilu dengan model governmental ya, atau memang satu badan di bawah instansi pemerintah yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan pemilu. Indonesia pernah melaksanakan model yang demikian, tepatnya pada era Orde Baru ya, di pemilu di era Orde Baru itu diselenggarakan oleh satu badan khusus ya, departemen khusus di bawah Departemen Dalam Negeri. Nah, ada pro dan kontranya tentu penerapan itu, utamanya kekhawatiran bahwa apakah penyelenggara pemilu itu tentunya tidak lepas dari intervensi pemerintah ya selaku penguasa. Yang ketiga, ada juga model mix ya, atau campuran. Jadi yang pertama independen, yang kedua governmental, yang ketiga mix model. Sambil kita konfirmasi kembali ya ke narasumber kita. Yang ketiga tadi soal mix model, bahwa penyelenggaraan pemilu diberikan tugas penyelenggara pemilu itu kepada satu badan yang terdiri dari berbagai latar belakang, tadi mulai dari latar belakang independen, ada juga latar belakang dari instansi di bawah kementerian atau departemen pemerintahan, dan ada juga wacana yang muncul bahwa penyelenggara pemilu itu perlu melibatkan perwakilan dari partai politik atau unsur dari partai politik dalam lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemilu. Nah, berkaca dari apa yang sudah dilalui oleh Indonesia bertahun-tahun belakangan ya dalam menyelenggarakan satu mekanisme demokrasi prosedural ini, apa yang kemudian tepat ya dipilih atau formulasi terbaik bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia ke depan. Satu, selanjutnya persoalan bahwa apakah komisioner yang independen tadi, yang dikatakan independen tadi, betul-betul gitu dapat menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus mengoptimalkan kewenangannya secara independen, tidak terintervensi melalui kepentingan kekuatan yang lain. Seperti itu nih. Kita sambil konfirmasi kembali ya kehadiran narasumber kita tadi sudah bergabung. Barangkali dari rekan-rekan Inmind semua ada yang mau menyampaikan pendapat. Oh ya, sudah bergabung kembali Mas Haikal. Sudah. Ya. Tadi sempat Maaf tadi ada kendala teknis. Oke, siap. Nah, ya gitu. Langsung aja. Tadi udah sempat di ini Mas Haikal pengantar mengenai kondisi pemilu ya, khususnya sebagai satu mekanisme demokrasi prosedural ya di Indonesia, untuk memastikan bahwa Indonesia memang didefinisikan sebagai negara demokrasi gitu kan. Harus ada pemilihan umum yang berlangsung secara rutin dan berkala gitu ya, untuk memastikan distribusi kekuasaan itu berlangsung dari rakyat. Nah, itu berkaca tadi dari berbagai persoalan yang ada, utamanya yang terjadi di belakangan ya, KPU pada periode ini, berkaitan tadi ada yang menyoroti soal fungsi dan kewenangannya yang melewati yang semestinya dan lain sebagainya. Itu juga jadi persoalan. Nah, kira-kira gimana dari pandangan Mas Haikal melihat fenomena yang terjadi belakangan? Bagaimana Mas Haikal menilai pelaksanaan penyelenggaraan pemilu kemarin ya 2024 dan direfleksikan untuk penyelenggaraan pilkada ke depan 2018? Silakan Mas Haikal.
Udah masuk suaranya, Mas? Oh, mohon maaf terlempar kembali ya ternyata Mas Haikal. Sambil kita tunggu ya kehadirannya kembali bersama kita di sini. Untuk rekan-rekan yang juga mau menyampaikan pandangannya tadi ya terkait model penyelenggara pemilu di Indonesia, silakan bisa sampaikan melalui kolom kolom komen di bawah. Baik, kita masih menunggu ini kehadiran dari narasumber kita. Tadi sudah bergabung tapi seperti ada kendala teknis sementara. Nah, barangkali penting juga rekan-rekan sekalian kita memahami satu prinsip penting ya yang perlu dimiliki dan juga komitmen ya untuk diterapkan oleh penyelenggara pemilu, yakni berkaitan dengan prinsip mandiri ya, sebagai satu institusi atau lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Lembaga penyelenggara pemilu atau di Indonesia disebut KPU kemudian penting untuk tadi dipastikan memiliki prinsip kemandirian tadi. Mengapa demikian? Karena memastikan intervensi yang minim khususnya dari kekuatan-kekuatan politik lain, termasuk diantaranya peserta pemilu atau pemerintah
pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan dan lain sebagainya, agar agar baik proses maupun hasil daripada penyelenggaraan pemilu itu dapat memiliki legitimasi politik yang kuat untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam menjalankan jalannya satu pemerintahan di periode yang akan datang sebagai hasil dari pemilihan umum. Nah, legitimasi yang mapan tadi, yang kuat tadi, tentu krusial untuk bagaimana memastikan agar kemudian program yang dicanangkan yang jadi bagian dari gagasan oleh kandidat yang lantas jadi incumbent atau pejabat publik itu dapat berjalan dengan baik karena mendapatkan legitimasi yang benar-benar diakui gitu ya, benar-benar mapan di hadapan, baik di hadapan publik khususnya rakyat sebagai elemen penting dalam demokrasi maupun di hadapan instansi atau kekuatan-kekuatan politik yang lain. Seperti itu. Kita tunggu kehadiran kembali narasumber kita, Mas Haikal Saniarjuna, SIPMA, yang beliau merupakan dosen dan pengamat sekaligus pengamat politik ya, yang banyak melakukan riset mengenai penyelenggaraan pemilu. Tes, apa sudah bisa bergabung, Mas Haikal? Tes, tes. Oke, sudah bergabung nih.
sudah bisa join untuk live bersama. Sudah invited, sudah bisa join, bergabung. Haikal. Enable. Nah, oke. Oke, sudah bisa masuk. Nah, sudah join. Udah Ya, masuk. maaf tadi. Oke, Sudah masuk lagi baik. nih. Ada beberapa Waduh. harus ganti device nih. Udah Oh, jadi ya. lama nih. Maaf Mas Fadlan. Gak apa-apa. Aman. Santai Kak Haikal. Kita akan santai. Oke, kita langsung lanjut tadi terakhir. Kak Haikal sampai mana? Nggak sampai itu ya, sampai. Oh iya, menanyakan pandangan. Kita ini lagi kali ya. Kita refresh lagi, tadi kan terakhir kita bahas soal apa namanya? Ada isu ya, isu soal utamanya tadi soal pemecatan secara tidak hormat Ketua KPU RI. Lalu juga jauh sebelum itu memang banyak sorotan mengenai kinerja, fungsi dan kewenangan komisioner KPU khususnya dalam masa-masa penyelenggaraan pemilu kemarin. Nah, berkaca dari banyaknya sorotan dan catatan itu, gimana sebetulnya kita akan mendiskusikan gimana sebetulnya model penyelenggaraan pemilu yang tepat atau yang lebih baik gitu ya. Gitu. Karena banyak tadi permasalahan dari komisioner yang berlatar belakang beragam ini. Nah, tapi sebelum itu kita mau dengar dulu ya pandangan Mas Haikal mengenai tadi penyelenggaraan pemilu kemarin ya, kaitannya dengan komisioner yang juga bertugas, dan juga bagaimana itu direfleksikan dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang yang terdekat ke depan, yaitu Pilkada ya 2018. Silakan Mas Haikal. Ya baik, terima kasih ya Mas Fadlan ya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau pemilu 2024 ini adalah pemilu kedua kita yang dilaksanakan, Pileg sama Pilpres itu dilaksanakan secara bersamaan. Ini jadi konsekuensi dari ini ya, penerapan sistem presidensial di mana sumber kekuasaan eksekutif itu bersumber dari rakyat, bukan bersumber dari parlemen, sehingga pemilihan kedua cabang kekuasaan ini dilaksanakan secara bersamaan. Tapi di sisi lain, model pelaksanaan pemilu yang serentak ini kan adalah model yang baru diterapkan di 2019 yang lalu. Salah satu alasan mengapa pemilu ini dilaksanakan secara serentak gitu ya, secara bersamaan adalah alasan utamanya saat itu adalah ingin terciptanya efisiensi seperti itu, efisiensi dana penyelenggaraan pemilu. Tapi kalau kita lihat data terakhir ya, jumlah anggaran pelaksanaan pemilu itu justru semakin besar gitu. Di pemilu 2024 sendiri anggaran pelaksanaan pemilu itu mencapai 110 triliun gitu. Berbanding terbalik dengan anggaran pemilu pada tahun 2014 yang lalu, di mana anggarannya hanya berjumlah 19 triliun. Padahal pada pemilu 2014 yang lalu itu ada 2 kali pemungutan suara, which is ada 2 kali pembayaran honor petugas TPS gitu dan sebagainya. Sehingga perlu dicermati apakah penyelenggaraan pemilu secara serentak ini benar-benar memberikan efisiensi pengeluaran anggaran
atau malah ada model lain yang bisa dicari untuk terciptanya efisiensi pengeluaran anggaran. Karena jumlahnya cukup signifikan ya, hampir naik 10 kali lipat gitu, antara anggaran penyelenggara pemilu 2014 dan penyelenggaraan pemilu 2024. Itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya pemilu 2024 ini adalah pemilu kelima ya setelah kita reformasi. Tapi komisioner KPU saat ini adalah komisioner KPU ke-6, periode ke-6 dari sejak pertama kali KPU itu berdiri pada tahun 1999. KPU itu pertama kali berdiri kan tahun 1998, di mana pada saat itu pertama kali berdiri, komisioner KPU itu komposisinya ada dari utusan partai politik. Di mana waktu itu ada sekitar 51 jumlah komisioner KPU pada tahun 99, dan 48 diantaranya bersumber atau berasal dari komposisi partai politik. Nah, mari kita lihat apakah karena kita kalau dalam demokrasi ya harus selalu membuka opsi alternatif gitu, mencari solusi baru dari permasalahan yang ada. Apakah kondisi penyelenggara pemilu saat ini yang cukup memprihatinkan ya, sampai dipecat dengan tidak hormat itu, apakah ada format-format lain yang bisa kita tempuh agar kualitas komisioner KPU ini menjadi lebih baik? Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Haikal tadi atas penjelasannya, bahwa ternyata justru ini ya, yang poin pertama bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia ya sebagai negara yang menganut sistem presidensial ini kan tadi konsekuensinya adalah salah satu yang jadi latar belakang di antara dua ya, yaitu diselenggarakan pemilu serentak. Yang kedua memang efisiensi anggaran. Namun justru ditemukan bahwa anggaran yang dianggarkan dan direalisasikan justru jauh lebih besar ya dibanding dengan pemilu yang dilaksanakan secara tidak serentak ya antara legislatif dan eksekutif, betul ya Mas Haikal gitu. Dibandingkan dengan 10 tahun lalu ya, selisih 10 tahun anggarannya naik 10 kali lipat ya. Tuh. Besar, nanti tahun depan selisihnya 15 kali lipat bisa jadi kalau tetap serentak. Itu itu yang pertama tadi. Yang kedua problematika ya problematika yang dihadapi oleh komisioner KPU, dan berkaca dari pengalaman yang ada ya, bahwa memang pada 98 salah satu unsur yang disertakan dalam penyelenggara pemilu sebagai komisioner adalah unsur partai politik. Nah, itu kan apakah kemudian di tengah berbagai problematika yang ada ini tadi disampaikan oleh Mas Haikal, bahwa apakah kita perlu untuk kemudian membuka opsi alternatif lain dalam mencari solusi jawaban atas permasalahan di dalam negara demokrasi ini. Nah, tadi mungkin di awal sempat juga saya singgung Mas Haikal soal model-model penyelenggaraan pemilu di Indonesia ya. Di antaranya kan kalau nggak salah ada governmental ya, oleh pemerintah ya, itu di era Orde Baru ya, di bawah Departemen Dalam Negeri ya. Lalu yang kedua independen, yang barangkali sekarang sedang status quo-nya sekarang ya sedang diterapkan. Dan yang ketiga mix model gitu. Nah, tapi barangkali sebelum kita jauh bahas soal apa yang terbaik, ya kira-kira boleh dipaparkan Mas Haikal pro dan kontra ya, ataupun kekurangan dari di antara masing-masing sistem tadi, atau mungkin khususnya yang tadi berkaitan dengan unsur partai politik sebagai komisioner KPU. Silakan Mas. Ya, baik. Menarik ini ya terkait dengan format penyelenggara pemilu ya. Apakah kita menggunakan format independen atau mix antara government dan independen? Terakhir memang kita menggunakan unsur partai politik sebagai penyelenggara pemilu tahun 1999. Kemudian isu ini kembali muncul ya, wacana ini kembali muncul ketika pada tahun 2017 Komisi 2 DPR RI itu sedang menyusun RUU Pemilu ya, nomor 7 tahun 2017. Isu ini muncul ketika Pansus RUU Pemilu saat itu baru saja pulang dari kunjungan kerja dari Jerman sama Meksiko. Pada saat itu Ketua Komisi 2 ya, Bapak siapa tuh? Mantan Menpora yang dari Gorontalo itu, dia bilang kalau kita baru saja pulang pansus dari kunker dari Jerman dan Meksiko. Kita melihat kalau Jerman itu sendiri format penyelenggara pemilunya itu adalah mix antara government dengan independen, di mana di Jerman itu ada 11 orang anggota KPU-nya
di mana komposisinya itu adalah 8 dari unsur partai politik dan 3 dari pemerintahan. Nah, waktu itu dia menyampaikan usulan bahwasanya bagaimana jika format penyelenggara pemilu ini kembali kita coba adopsi dengan model penyelenggaraan pemilu di Jerman, di mana ada unsur partai politik. Kemudian kan pro kontranya ya, apakah memang ini cocok atau tidak cocok ya. Kalau saya pribadi melihat pemilu sendiri ini adalah esensi dasarnya itu pesertanya adalah partai politik seperti itu. Perlu diingat kalau peserta pemilu itu adalah partai politik, sehingga jika kita ingin menerapkan prinsip pemilu yang ada 11 itu ya, kurang lebihnya ada adil, jujur, dan terbuka, maka prinsip ini tujuan pelaksanaannya itu implementasinya adalah ke peserta pemilu itu sendiri, yaitu partai politik. Sehingga menurut saya jika partai politik bisa mengirimkan perwakilannya menjadi unsur dalam penyelenggara pemilu, maka mereka akan mendapatkan hak-haknya tadi, yaitu adil, jujur, dan terbuka tadi. Karena sangat sulit jika partai politik ya, yang sekarang itu fraksi yang mungkin ada 8 gitu ya, tidak memiliki perwakilan dalam penyelenggara pemilu. Karena biasanya saat ini kan jumlah komisioner KPU itu ada 7 ya, ada 7. Seringkali hanya beberapa partai saja yang mungkin terwakilkan gitu di dalam 7 komisioner ini. Sehingga ada partai-partai yang mungkin tidak terwakilkan, sehingga dikhawatirkan hak-haknya tadi itu tidak dapat terpenuhi. Tapi kalau ditanya apakah ini independen atau tidak gitu ya, mencederai esensi independennya pemilu, jika semua partai menjadi penyelenggara pemilu, mengusulkan mengirimkan utusan yang menjadi penyelenggara pemilu, maka masing-masing partai bisa terlibat dan saling mengawasi satu sama lain gitu, sehingga tidak ada partai yang dirugikan dan tidak ada partai yang memonopoli penyelenggara pemilu itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Eka. Oke. Ya berarti itu tadi penjelasannya. Sempat muncul wacana untuk tadi mengembalikan format model penyelenggaraan pemilu menjadi mix ya, campuran. Pada tahun 2017 momentumnya pada saat penyusunan kembali ya rancangan undang-undang mengenai pemilu, yang mana dasar argumentasinya ya berkaca melihat dari Jerman ya, pelaksanaan pemilu Dari di Jerman yang demikian itu. Nah tapi memang tadi saya juga baru mau tanya soal soal independensinya. Apakah kemudian justru kehadiran unsur partai politik yang juga merupakan peserta dalam pemilu dalam penyelenggara pemilu sebagai komisioner ini menciderai independensi tadi. Tapi justru argumentasinya adalah bahwa kehadiran atau kesertaan setiap perwakilannya, setiap partainya, sehingga diharapkan dapat menjadi dapat saling mengawasi ya satu sama lain seperti itu. Nah tapi kalau boleh tanya mungkin Mas Haikal, apa bedanya dengan yang sudah terjadi sekarang gitu? Dalam artian kita kan sekarang menerapkan pemilu yang modelnya independen gitu. Tadi kehadiran partai politik kan yang jadi kekhawatiran adalah tidak semua dapat terakomodasi ya. Barangkali dalam komisioner yang ada yang terlepas dari, maksudnya kita tahu ataupun tidak tahu yang terkutip yang bersangkutan berafiliasi kepada siapa dan bagaimana gitu. Nah tapi tadi gimana kemudian emang selama ini yang terjadi ya, bukannya partai politik sudah punya ini ya, semacam perwakilan yang memang berurusan dengan KPU gitu sebagai penyelenggara pemilu, atau itu tuh belum cukup gitu untuk memastikan bahwasannya pemilu tadi dapat menjalankan prinsipnya, memastikan bahwa esensi pemilu itu tetap hadir gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah masih kurang cukup gitu model pemilu independen yang berlangsung di Indonesia sekarang, dengan partai politik juga sebetulnya kan pasti punya punya koordinasi dengan KPU sebagai penyelenggara. Gimana Mas Haikal mengevaluasi yang terjadi? Ya, menarik nih ya. Kalau dibandingkan dengan sekarang ya. Pertama, kalau terkait dengan koordinasi, setahu saya sejauh ini level koordinasi yang bisa dimiliki oleh partai politik saat ini itu hanya melalui LO yang disediakan oleh KPU gitu. Jadi sifatnya hanya komunikasi satu arah gitu.
KPU ngasih informasi, partai politik menerima informasi. Partai politik tidak bisa terlibat dalam proses perumusan kebijakan di KPU itu sendiri. Kemudian yang kedua, sejauh ini kan supervisi atau pengawasan yang dilakukan partai politik kepada KPU itu melalui Komisi 2 di DPR. Which is itu sarana-sarana yang tersedia hanya melalui RDP atau Raker ya. Sementara seringkali penyelenggara pemilu itu lebih kepada ketataran teknis gitu. Seperti KPU sering sekali membuat PKPU ya, peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang seringkali PKPU itu kontroversi atau juga seringkali menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga jika partai politik memiliki utusan dalam penyelenggara pemilu atau ada unsur partai politik di dalam penyelenggara pemilu, partai politik jadi lebih ikut terlibat dalam pembuatan PKPU yang selama ini seringkali bermasalah. Kemudian yang ketiga, sejauh ini setahu saya ya, setiap komisioner KPU itu tidak boleh terafiliasi dengan partai politik. Bahkan syaratnya itu sangat ketat ya. Minimal dia 5 tahun sudah mengundurkan diri jadi anggota partai politik. Jadi sebelum 5 tahun pendaftaran itu dia sudah clear gitu, status keanggotaan di partai politik. Tapi mau tidak mau, karena komisioner yang dipilih oleh Komisi 2, pasti ada kedekatan atau terafiliasi gitu untuk mendapatkan dukungan atau support. Nah biasanya itu kan kalau di DPR itu secara teknis pimpinan DPR itu hanya 5 orang ya, ketua 1, wakil 2 gitu. Wakil yang 4, pimpinan ketua 1, wakil 4, ada 5 orang pimpinan. Bisa saja setiap periode komisioner KPU itu hanya mewakili 5 fraksi saja gitu di DPR, tidak mewakili seluruh fraksi, sehingga ada partai-partai yang mungkin tidak terlibat dalam proses perumusan kebijakan di KPU, sehingga tidak bisa mendapatkan prinsip penyelenggara pemilu tadi, yaitu jujur, adil dan adil gitu, jujur, adil, terbuka. Sehingga ketika ditanya gitu, apakah jika ada unsur partai politik dalam KPU, apakah menghilangkan independensi KPU itu sendiri? Menurut saya perlu diingat lagi tadi ya, saya sampaikan di awal, kalau KPU itu peserta pemilu itu adalah partai politik gitu. Jika semua peserta itu dilibatkan dalam proses penyelenggara pemilu, tidak ada yang exclude gitu ya. Saya rasa sih ketika semua terlibat, maka semuanya akan merasakan dapat keadilan, mendapatkan keterbukaan informasi dari KPU itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, ini yang pertama kali mengusulkan kembali ini isu wacana komisioner KPU dari unsur partai politik itu adalah Ketua Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Zainuddin Amali dari Dapil Gorontalo. Oke, terima kasih Mas Haikal ya tadi atas penjelasannya, bahwa ya memang ada ya isu soal tadi, sekalipun memang secara prosedural ya, legal formal diharuskan bersih dari afiliasi ataupun keanggotaan partai politik 5 tahun belakang ya, sebelum mendaftar dan menjabat sebagai komisioner. Tapi tadi adanya relasi kuasa barangkali dengan Komisi 2 DPR RI sebagai yang menentukan ya siapa yang kemudian jadi komisioner KPU, itu juga jadi pertanyaan, karena bisa jadi di antara 8 ya, 7 atau 8 tadi, 7. tidak semua partai terwakilkan dengan dengan partai politik yang ada. Berarti kan kemudian tadi kalau berkaca tahun 98 ada 48 kan ya, 48 partai kemudian jadi unsur dalam komisioner KPU. Berarti kalau berkaca pemilu 2024 sekarang, dan kalau masih sama pada periode yang akan datang, berarti kan 24 setidaknya 24 komisioner dari unsur partai politik seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau boleh menanyakan satu hal yang lebih substansial, fundamental, yang lebih luas skalanya, Mas Haikal. Bagaimana kemudian kita merefleksikan kepentingan atau keperluan untuk memastikan bahwasanya setiap partai politik terwakilkan tadi dalam komisioner itu, dengan konteks kondisi demokrasi kita yang saat ini dikuasai oleh satu koalisi besar ya, koalisi besar yang mendukung rezim itu, di antara mungkin sisanya yang kemudian tidak terlibat dalam
koalisi pemerintahan. Itu bagaimana? Bukan kemudian jadi tidak seimbang juga dengan dengan konstelasi yang ada gitu. Tadi kehadiran unsur partai politik dalam komisioner KPU. Itu bagaimana Mas Haikal melihatnya? Oh, terkait koalisi besar Iya dan pemerintahan yang datang ya. iya dan kemudian apakah kemudian jangan-jangan kan bergulir isu ini ya karena ada satu atau dua partai yang kemudian tidak merasa dapat hak yang adil lah sebagai peserta pemilu gitu. Yang mana partai itu adalah partai yang mungkin tidak kebagian afiliasi dengan komisioner yang ada. Itu bagaimana Mas Haikal melihatnya? Iya, pertama kan sebenarnya kalau di sistem presidensial itu, presiden terpilih itu dia tidak perlu membentuk koalisi besar ya. Karena sumber kekuasaan itu dari rakyat, bukan dari cabang kekuasaan lain gitu. Bukan dari cabang kekuasaan parlemen atau legislatif. Sehingga dia bisa pede aja sebenarnya gitu. Untuk running government tanpa membentuk koalisi besar. Karena dia nggak akan bisa diimpeach di tengah jalan. Kemudian yang kedua, itu ya terkait dengan apa ya, partisipasi partai politik sebagai peserta pemilu dalam penyelenggara pemilu. Itu tadi ya concern kita itu adalah jumlah komisioner ada 7, sementara pimpinan komisi 2 itu bisa ada 5 gitu ya. Ada kekhawatiran kalau tidak semua kepentingan partai atau aspirasi partai lah gitu ya bisa tersampaikan di dalam penyelenggara pemilu gitu. Khawatirnya penyelenggara pemilu itu hanya monopoli oleh beberapa partai saja. Karena sistem pemilihan di DPR itu kan voting ya kalau nggak salah ya. Kalau misalnya kita mengkhawatirkan independensinya itu, kalau misalnya ada anggota komisi KPU dari partai politik kita ragukan independensinya, memangnya sejauh ini komisioner yang ada itu sudah pasti independen gitu. Toh mereka dipilih oleh komisi 2 juga gitu. Itu menurut saya seperti itu. Dan juga misalnya ini ya tadi ya menarik nih terkait dengan adanya partai oposisi ya. Mungkin kalau tata teknisnya seperti ini. Ketika kita menyusun undang-undang pemilu di DPR, itu semua partai terlibat kan. Mau itu di oposisi atau koalisi gitu. Sementara penyelenggara pemilu hari-hari itu diatur melalui PKPU sebenarnya, bukan undang-undang pemilu. Nah, khawatirnya jika tidak ada unsur partai politik di dalam penyelenggara pemilu ya, seperti saat ini, khawatirnya PKPU yang dihasilkan itu hanya dimonopoli oleh beberapa partai politik saja. Ada partai-partai yang mungkin dia partai oposisi tidak terlibat dalam penyusunan PKPU itu gitu. Karena seringkali PKPU itulah yang menjadi ujung tombak penyelenggara pemilu. Setahu saya kalau nggak salah ya, sejauh ini kayaknya KPU belum mengubah PKPU batas usia capres kalau nggak salah ya. Belum diubah gitu. Yang baru diubah baru di MK doang, tapi PKPU belum berubah gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, terima kasih Mas Haikal. Nah, mungkin tadi nanti kita akan coba sambung soal yang PKPU tadi. Tapi saya mau tanya lagi terkait yang ini yang masih luas ya pertanyaannya dan semoga fundamental dan harapannya memang bisa menjawab pertanyaan yang fundamental tentang lantas kemudian apa yang bagaimana rakyat kemudian merasakan dampaknya atau bagaimana justru model penyelenggaraan pemilu ini dapat kemudian secara langsung atau tidak langsung itu dirasakan gitu oleh rakyat biasa gitu ya dalam hal gini karena penentuan tadi mengenai model gitu kan lalu dalam implementasinya ya tadi pun juga dalam KPU yang independen sekarang itu akan memang semuanya koordinasinya tadi atau sifatnya kan RDP dengan Komisi 2 dan sebagainya. Nah kemudian rakyat biasa dalam perubahan model penyelenggara pemilu itu sejauh mana bisa terdampak Mas Haikal maksudnya berubah apakah dari model yang A menjadi B dan sebagainya gitu. Baik, menarik nih ya pertanyaannya gimana nih efeknya ke masyarakat. Pertama sih yang paling penting diperhatikan itu kan peserta pemilunya ya, yaitu partai politik karena mereka yang terdampak dengan proses penyelenggara pemilu. Kalau bagi masyarakat sendiri, ketika pemilu semakin kompetitif, semakin ada evaluasi, ada exercise baru, pasti masyarakat akan mendapatkan manfaat di dalamnya seperti itu. Nah, evaluasi atau exercise baru itu, menurut saya ya baru akan terjadi jika ada kontestasi
ide atau pikiran di dalam penyelenggara pemilu itu sendiri gitu. Adanya adu gagasan lah ya dalam tubuh penyelenggara pemilu itu, apalagi dalam tahap pembuatan PKPU di dalam KPU itu sendiri. Jujur ya, di periode kali ini banyak PKPU yang ini tahu apa yang problematik gitu. Mulai dari apa kuota caleg perempuan dan lain sebagainya ya, yang mungkin karena itu tadi apa namanya, pemilihan anggota KPU itu dilaksanakan di Komisi 2, mungkin ada monopoli kekuatan politik di sana, sehingga komposisi atau unsur anggota KPU yang terpilih cukup seragam gitu, sehingga tidak terjadi itulah kontestasi atau exercise model-model baru dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, menarik satu tadi ya, Rifana. Jadi komisioner KPU yang terpilih cukup dikatakan seragam ya. Sehingga Seragam. nggak terjadi apa namanya tadi soal pertukaran gagasan yang substansial berkaitan dengan PKPU, sehingga banyak PKPU yang problematik ya, khususnya Iya. tadi ya menarik juga kalau menyinggung soal PKPU yang keterwakilan perempuan tadi, kalau nggak salah, karena bahkan hanya satu partai ya, menyisakan satu partai yang sebetulnya memenuhi kuota 30% ya, Mas Ekal, betul ya Iya, iya. kemarin ya, dan itu Yang ya, dan pembulatan ke bawah apa itu masalah kemarin. ya karena soal itu, dan itu memang karena ya PKPU-nya demikian ya, PKPU-nya tidak menunjukkan, tidak menampilkan komitmennya terhadap keterwakilan perempuan seperti itu kan, dan itu yang justru kayak malah dimanfaatkan ya oleh partai politik ya, itu dalam berbagai dalam berbagai faktor, entah karena memang kesulitan mencari kandidat perempuan, atau memang sistem kaderisasinya, sistem kepartaiannya tidak berjalan sehingga tidak melahirkan ya kader-kader perempuan. Tapi justru ya tadi PKPU itu justru malah memberikan kemudahan atau bahkan memberikan jalan keluar pintas bagi permasalahan yang sebetulnya lebih luas tadi ya, karena keterwakilan perempuan akhirnya diabaikan. Komitmen terhadap keterwakilan perempuan di pemilihan umum legislatif khususnya justru diabaikan. Ya baik, itu mungkin satu hal yang kemudian jadi saya tangkap ya, karena urgensinya yang kemudian dirasakan masyarakat jadi nggak, masyarakat jadi terbatas tadi upayanya untuk kemudian memilih kandidat perempuan, barangkali memilih kandidat perempuan dalam pemilihan, justru malah tidak difasilitasi ya, komitmen itu justru tidak ditampilkan oleh KPU yang yang dibuktikan melalui PKPU yang dikeluarkan tadi nggak menunjukkan komitmennya terhadap keterwakilan perempuan. Nah, baik Mas Ekal, jadi itu ya. Mungkin kalau boleh disebut lagi PKPU apa yang kemudian jadi permasalahan problematik tadi Mas Ekal di periode yang sekarang, selain tadi soal keterwakilan perempuan, soal PKPU batas usia minimal, calon presiden wakil presiden, ada lagi nggak ya yang mungkin kita terlewat, dan sehingga dengan kita tahu itu jadi sadar bahwa oh iya memang PKPU yang dirumuskan oleh komisioner KPU saat ini kurang akomodasi keperluan politik yang lebih luas. Ada apa lagi? Iya, iya. Ada beberapa sih, terutama dalam hal Sirekap ya. Sirekap kemarin Sirekap. gitu. Di mana waktu itu apa namanya? Kalau nggak salah itu KPU mengatakan bahwasanya dokumen C1 itu tidak bisa dibawa pulang, tapi cukup diupload di Sirekap. Tapi legalitas Sirekap, legalitas sebuah dokumen itu kan harus ada semacam tanda tangan ya atau materai gitu, agar kekuatan hukum di pengadilan, tapi tidak ada. Sama yang paling aneh itu sebenarnya teknis Sirekap. Jadi kan setiap TPS itu menginput data ya hasil pemilihan, tapi tidak ada batas atasnya gitu. Padahal kita tahu semua TPS itu batas atas suara itu kan 300 ya. Maksudnya batas atas pemilih gitu. Di semua TPS itu paling banyak pemilih 300. Tapi kenapa di Sirekap itu bisa di-input satu TPS suara partai atau kandidat tertentu bisa 1000 gitu. Padahal itu kan sangat teknis ya. Kalau misalnya Indonesia batas atas pemilihnya itu per TPS 300, harusnya jumlah suara yang bisa diikut di Sirekap harusnya maksimal 300 juga gitu. Sehingga bisa 1000, 2000 gitu kan, terjadi chaos gitu. Padahal ketika KPU melalui Sirekap
memberikan informasi yang salah, itu bisa jadi salah satu penyebaran hoax juga kan, melanggar undang-undang keterbukaan informasi gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Haikal ya tadi soal Sirekap ya, yang jadi masalah juga dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Eh, untuk pilkada serentak besok itu ada Sirekap juga nggak ya Mas Haikal? Atau nggak ada? Nggak Itu ada saya kan? belum tahu tuh. Oh iya, Mungkin oke. karena di sifatnya per regional ya, Oh iya, mungkin agak betul. berbeda Dan pilkada. lebih Tapi TPS tetap 800.000 tuh kan. Jumlah TPS kan 800.000 ya, jumlah, oh iya betul. cukup banyak. Jumlah TPS mungkin sama. Tapi ya tadi ya kompleksitasnya nggak sekompleks kemarin ya pemilu serentak kan. Karena legislatif pertama terus banyak juga ya. Jadi Iya, lebih paling kalau pilkada kompleks itu sih. kompleksitasnya kompleksitas keamanan sih biasanya. Hmm, Karena rawan kalau konflik misalnya ya. konflik gitu, gimana tuh polisi bisa menjaga 500 kantor KPUD kabupaten kota tuh se-Indonesia, gimana caranya? Ya betul betul. Kalau Lalu dulu kan juga dibikin bertahap itu supaya bisa mobilisasi keamanannya gampang ya kan. Misalnya betul betul. provinsi ini dulu, provinsi ini dulu, provinsi ini dulu gitu. Sekarang Iya ya, sekaligus nasional semua gimana ya. itu? Menjaga Betul 500 betul 500. kantor KPUD. Betul betul. Ya itu jadi catatan ya untuk kemudian pelaksanaan pilkada yang akan datang. Nah, mungkin saya akan loncat ke ini Mas Haikal, pembahasan selanjutnya gimana kita apakah ada wacana atau terkaitan dengan ini model governmental ya, model governmental penyelenggara pemilu. Adakah wacana atau kemudian dilirik lagi atau tidak model yang demikian gitu dalam apa namanya, dalam konteks demokrasi Indonesia hari ini kan itu sebetulnya sudah pernah dilakukan ketika zaman waktu era Orba ya, kan memang di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan apakah sekarang wacana itu muncul kembali atau ada yang melirik kah model penyelenggaraan pemilu dari governmental itu untuk saat ini? Ya, kalau misalnya kita kembali dengan konsep governmental ya seperti Orde Baru itu, justru itu tidak baik ya. Karena yang melaksanakan pemilu itu adalah Departemen Dalam Negeri. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan ada monopoli kekuasaan di dalam penyelenggara pemilu. Tidak ada exercise ide atau gagasan dalam penyelenggara pemilu gitu. Karena kan kalau kita di dalam demokrasi ini kan apa istilahnya check and balance kan. Check and balance itu kan kalau dalam tataran sederhana kan ada setan dan malaikat gitu. Ada yang melaksanakan, ada yang pantau gitu. Ketika government konsep penyelenggara pemilu dalam konsep format governmental ini dikhawatirkan yang terlibat dalam penyelenggara pemilu hanya the ruling party gitu atau eksekutif saja. Sementara oposisi atau pihak legislatif tidak terlibat. Menurut saya sih yang paling cocok formatnya tetap mixed government ya, di mana kita harus meletakkan partai politik sebagai peserta pemilu. Mereka harus mendapatkan hak-haknya, prinsip-prinsip pemilu tadi, jujur, adil, dan terbuka gitu, sehingga mereka harus terlibat dalam penyelenggara pemilu. Kalau governmental jatuhnya monopoli lagi ya, kayak zaman Orde Baru. Ya baik, berarti memang apa namanya, itu satu model yang sepertinya sudah ditinggalkan, nggak terfikirkan kembali untuk ke arah sana Iya. ya belakangan. Maksudnya kalau Nanti di yang baik jaga di TPS lapangan PNS dong. orang kelurahan untuk jaga TPS. Kelurahan, Hansip, Iya betul. Ya, itu juga. Linmas yang jaga Ya itu TPS. PR barangkali di situ juga ya PR-nya bagi pemerintah untuk kemudian Iya. kalau mau Golkar menerapkan menang itu lagi dong. lagi ya. Wah, itu dia yang kemudian dikhawatirkan ya dikhawatirkan. Oke baik. Eh barangkali demikian ada satu dua kata yang mau disampaikan sebagai penutup Mas Haikal berkaitan dengan model sebetulnya model terbaik penyelenggara pemilu nih di Indonesia ke depannya. Ya baik, mungkin terakhir ya kalau dari saya, pertama kita harus meletakkan partai politik sebagai peserta pemilu gitu. Yang perlu di-serve, yang perlu dipastikan mendapatkan hak-haknya itu adalah partai politik gitu. Yaitu adil, terbuka, dan juga proses penyelenggara yang jujur. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh skeptis sama partai politik ya. Maksudnya belum serta merta kalau orang politik, partai politik jadi penyelenggara pemilu, justru pemilu jadi lebih buruk gitu. Bisa saja terjadi adu gagasan atau exercise dalam penyelenggara pemilu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita perlu mengingat lagi ya kalau partai politik itu kedudukannya ya
sebenarnya mirip seperti lembaga-lembaga atau lembaga-lembaga negara lainnya gitu. Karena dia jadi salah satu organisasi yang disebut di dalam undang-undang dasar kita, di konstitusi kita. Sehingga partai politik perlu diberdayakan, perlu dilakukan pelembagaan gitu ya, terutama untuk menciptakan pemilu yang lebih baik gitu, terutama dalam hal pembiayaan partai politik seperti itu. Sehingga kalau kita ingin menciptakan pemilu yang lebih substansial gitu ya, yang lebih bagus ke depannya, kita perlu apa namanya menaruh perhatian dalam pengembangan atau perbaikan partai politik ke depan. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Ekal. Itu kayaknya bisa jadi bahasan baru ya berkaitan dengan pelembagaan partai politik melalui pendanaan ya. Pendanaan yang Dan dapil ya. nasional. 10% Oh iya. dapil nasional. Oh iya, nanti itu mungkin bisa jadi bahasan juga di selanjutnya itu. Iya. Gimana kemudian ternyata barangkali apa hipotesisnya asumsi bahwa penyelenggaraan pemilu yang lebih baik bisa jadi justru hadir dari pelembagaan partai politik yang lebih baik melalui pendanaan yang memadai. Nah, itu ya barangkali. Betul. Tapi memang faktor-faktor lain dalam pelembagaan partai politik juga perlu di apa namanya diperhatikan juga Mas Ekal, karena bisa jadi kan memang dananya ada ya tapi kadernya nggak ada atau sistem pelembagaan Kadernya ideologinya yang tidak ada. anak ketum doang. Kader ketum doang ya, masa ideologinya nggak ada ya, sehingga gagasan yang kemudian dihadirkan dari partai politik ya jadi sama aja ya, semua kemudian jadi pragmatis terkumpul jadi satu kekuatan koalisi besar ya, yang memang akhirnya ya cuman berupaya berorientasi pada bagi-bagi rente yang rata itu di antara partai politik yang ada, itu kan dikhawatirkan juga. Nah baik, tapi tadi poin kedua menarik, tidak boleh skeptis terhadap partai politik, biar bagaimanapun partai politik ya memang satu instrumen yang penting dalam demokrasi, harus ada gitu ya, harus ditempatkan semestinya tadi kalau kata Mas Ekal. Iya. Penting juga untuk memastikan bahwa partai politik mendapatkan haknya ya secara adil ya di hadapan penyelenggara pemilu ya, ataupun bahkan ya, di hadapan sesama partai politik yang lain. Kita nggak boleh skeptis karena satu-satunya organisasi yang bisa mencalonkan presiden di Indonesia cuma partai politik. MUI aja nggak bisa calonin presiden gitu. Walaupun isinya sama semua nggak bisa. Iya, harus inilah kita perbaiki bersama partai politik. Jangan sampai jadi sumber dinasti. Wah, itu juga turunan juga tuh, bisa jadi bahasan baru tuh. Kita memastikan partai politik tidak menjadi yang melanggengkan dinasti ya. Baik, terima kasih banyak Mas Haikal atas diskusinya siang. Kita tadi udah bahas mengenai model. Siap. Kita tadi udah bahas mengenai model-model penyelenggara pemilu ya, evaluasi yang sudah berjalan sekarang, yang kemarin, dan juga barangkali alternatif kebijakan, alternatif pilihan ya. Karena kan itu memang satu hal yang dimungkinkan dalam demokrasi. Tadi pembahasannya seputar apakah kemudian partai politik perlu ya diberikan peran yang lebih dalam penyelenggara pemilu seperti itu. Nah itu barangkali dari teman-teman juga kalau ada pandangan, pendapat nanti bisa disampaikan melalui ke kita ya, ke Inman Institute. Nah terima kasih banyak sekali lagi Mas Haikal atas waktunya, atas kesempatannya tadi sudah menjelaskan, memberikan pandangannya. Rekan-rekan semua saksikan terus Inman Talk ya di Inman Institute yang dilakukan oleh Inman Institute, yang memang fokusnya untuk pengarus utamaan ya nilai-nilai moderasi, demokrasi, dan kebangsaan. Dan salah satunya untuk tadi penguatan nilai demokrasi dan kebangsaan memang penting untuk tadi menghadirkan partai politik, menempatkan partai politik sebagai satu instrumen penting ya dalam demokrasi. Seperti itu. Oke. Makasih banyak Mas Haikal. Saya Fadlan Aldivan sekali lagi mewakili tim Inman Institute mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan ini narasumber tamu yang datang jauh. Wah, datang jauh. Senang sekali bisa live bareng Inman Indonesia dan Mas Fadlan Aldivan. Mantap. Nanti kita ketemu lagi. Semoga ada waktu untuk bahas topik-topik lain Mas Haikal ya. Kita agendakan buat sesi selanjutnya. Mewakili semua kerabat, semua tim Inman Institute yang ada, mengucapkan permohonan maaf kalau ada yang kurang, dan terima kasih banyak atas kesediaannya, kehadirannya semua rekan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Kita akhiri sama-sama.
Terima kasih banyak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Haikal. warahmatullahi Mantap. Kita end ya. wabarakatuh.